Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat kita bertemu kembali, selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Mari yang ada di luar, kita masuk semua, kita mau sama-sama berdoa, menyembah Dia, memuji Dia. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku, aku hendak bermasmur tentang kekuatan tangan-Mu yang ajaib. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bermasmur tentang kekuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bermasmur tentang kekuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih-Mu, Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. sebab kasih setia. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setia. Setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semua kita bersuka pada pagi hari ini
Amin. Sekalipun dunia bergonjang-ganjing ya, perang di sana sini. Tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini penuh sukacita dan kedamaian. Mari kita siap memuji Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bumi akan berlalu, Yes. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Yeay. Mari kita semua bernyanyi untuk Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu. Yes. Terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la. Haleluya. Aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Katakan kiri kananmu, aku cinta Tuhan Yesus. Iya, kita semua cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Yeay. Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. semua bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana hari ini Ibu Imelda bisa melayani. Sebenarnya beliau ini sakit ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Wagem Luki. Haleluya. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada Senin yang lalu saya ditambahkan umur 1 tahun lagi. Umur saya sekarang 66, kata orang kata balak 6. Sepanjang umur hidupku memang Tuhan selalu menyertai. Itu sebabnya tidak ada salah kita ikut Tuhan Yesus terus ya. Saudara, ternyata bukan saya saja yang ulang tahun pada bulan ini. Ada saudara kita juga, Ibu Syani. Harus naik dong sini Bu. Ya, ditemenin Mbak Agus. Juga Sing I. Dan Ling Ling hari ini ulang tahun ya. Nah, lalu ada yang wedding anniversary. Imelda dan Teddy, lalu Alvin dan Elizabeth. Puji Tuhan. Kami mau kesaksian nyanyi bersama nih. Ayo dong. Kami mau kesaksian nyanyi bersama untuk menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Ini semua hanya untuk kebaikan Tuhan saja. Ya kurang-kurang lebih dikit, kalau ada salah maafin saja. Yang bernyanyi untuk Tuhan ya. Oh betapa indahnya. Saudara mau lihat keluarga-keluarga yang berpasangan di sini memuji Tuhan? Iya, amin. Mari yang berulang tahun jangan dulu turun. Mari kita bernyanyi ya. Ayo Pak Agus, Bu Siani naik lagi. Ya, kita bernyanyi bersama. Ayo Pak Luki. Semua kita menari buat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.
Saya belum pernah melihat keluarga berpasangan ya memuji Tuhan sambil menari. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bersehati di dalam rumah tangga, disitulah berkat-berkat dicurahkan. Amin. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya persilakan Ibu Imelda. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman. Tuhan menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan hatiku, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, biarkan musik yang berjalan. Mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita. Tuhan, ini kami pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami anak-anak-Mu yang ada pagi ini. Kami bawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Firman yang mengubah kehidupan kami. Firman yang membuat kami tetap berdiri, tetap ada Tuhan. Firman yang membuat mengajar kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh suara-Mu pagi ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu. Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang baik ya Tuhan. Tanah yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Tuhan, jauhkan segala gangguan apapun Tuhan sekeliling kami. Kami mau menyerahkan hati ini hanya kepada-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang penuh sukacita ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberkati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kiranya semua ini boleh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Dan sebentar tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu Bapak Edi Budiawan yang sudah ada bersama dengan kami. Pakai mulut bibirnya Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya sungguh keluar daripada Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau sucikan, kuduskan hati pikiran kami untuk kami boleh fokus hanya kepada firman-Mu. Biar kiranya Bapa firman-Mu boleh tertanam, berbuah dan tertanam dan tumbuh serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami dan kami boleh menghidupinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami siap mau mendengarkan sabda-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mimbar selanjutnya saya berikan kepada hambanya Om Edi, persilakan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang saya sebutkan dengan hormat Ibu Melani Awondatu, demikian juga dengan Wakil Gembala dengan hormat Bapak Luki. Sehingga pada pagi hari ini dalam ibadat ini saya diberi kesempatan untuk ada di depan jemaat AMS dan melayani dengan firman Tuhan. Tema bulan ini adalah pertolonganku dari Tuhan. Saya sempat mendengar informasi kenapa pada bulan ini tema dari khotbah-khotbah adalah pertolonganku dari Tuhan. Karena kita tahu pada minggu kedua seluruh umat Kristiani kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta tak beda dengan Hari Natal. Cuma bedanya kalau Natal yang datang ke dalam dunia Yesus Sang Juru Selamat. Sedangkan pada hari Pentakosta yang datang ke dalam dunia adalah Roh Kudus. Secara lengkap kita akan melihat siapa dan bagaimana mereka secara lengkap. Nah, di dalam tema pertolonganku dari Tuhan, ayat pokoknya adalah ayat 2. Supaya lengkap dengan kerinduan, supaya pada hari Pentakosta, khotbah-khotbah itu menyinggung tentang Roh Kudus, maka saya akan tambah 2 ayat, yaitu ayat 5 dan ayat 8, 5 dan 6. Kita mulai dengan tema ini dari ayat pokok, yaitu ayatnya yang kedua. Bisa dimunculkan. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, supaya Bapak Ibu lengkap, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, siapa sih Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu yang menjadi pertolongan bagi kita? Kalau kita yang biasa membaca Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31 itu berbicara bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu diciptakan dengan cara adalah maka berfirmanlah Allah. Jadilah ini, jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadi. Dengan kata lain, langit dan bumi ini itu dijadikan dengan firman. Siapakah firman itu? Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dilanjutkan dengan ayat 14.
Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam kitab Kejadian tadi, untuk menciptakan langit dan bumi dipakai kata berfirmanlah Allah. Maka Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oleh firman inilah segala sesuatu dijadikan. Siapakah firman ini? Saya rasa jemaat akan langsung bisa mengerti kalau kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau saya bertanya kepada jemaat, siapakah firman yang menjadi manusia? Kita langsung bisa jawab, siapakah dia? Yesus. Kapan firman jadi manusia yang datang ke dalam dunia? Hari Natal. Nah, itu hari Natal. Allah firman berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Ini pertolongan kita yang pertama dari tema ini. Lalu kita lihat pertolongan yang kedua dari Tuhan yang mana? Kita akan lihat ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 121 ayat 5 dan ayat 6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kalau kita hanya baca ayat ini kita akan bingung. Apa artinya Tuhan itu penolongku, matahari tidak menyakiti kita bahkan bulan? Saya di dalam mengajar di sekolah Alkitab, kalau tentang perjanjian baru, saya senang bantu dengan perjanjian lama. Sebab keselamatan di dalam perjanjian lama itu dalam wujud sejarah nyata. Sedangkan di dalam perjanjian baru itu semua warnanya rohani. Dan bagi kita yang tidak rohani, sukar untuk mengerti. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Supaya jelas Tuhan yang manakah ini? Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 dan ayat 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api waktu malam di depan bangsa itu. Kalau kita melihat penolong-penolong ini yang jelas, Yesus Tuhan kirim ke dalam dunia untuk mengerjakan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Dia harus tebus dosa manusia di atas kayu salib. Setelah proses salib itu darahnya tercurah sebagai harga tebusan, dia berkata, sudah selesai. Dia tundukkan kepala, dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kata Yesus. Artinya tugasnya ke dalam dunia sudah selesai.
untuk menebus dosa manusia. Versi Perjanjian Lama, yaitu selama sejarah Israel, mereka ada dalam perhambaan Mesir 400 tahun, lumayan. Tetapi di dalam pasal 12 kitab Keluaran ada cerita tentang Paskah. Dengan Paskah ini, tulah ke-10, maka malam itu kematian anak sulung terjadi, baik Firaun, baik pegawai-pegawainya, baik seluruh rakyat mengusir Israel supaya mereka keluar dari Mesir. Keluar, keluar, kalau tidak kami akan mati. Maka dengan kedatangan Yesus Paskah, orang yang percaya mereka itu ditebus, dibayar oleh darah Yesus supaya mereka bebas dari perhambaan. Itu karya Yesus. Sesudah mereka keluar dari Mesir, Tuhan berjanji kepada mereka, aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang luas, suatu negeri yang berkelimpahan. Sesudah selesai dari pekerjaan Yesus penebusan, Allah sudah berjanji orang percaya akan dibawa kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang luas dan yang berkelimpahan. Yang kita kenal negeri Kanaan. Nah, untuk berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan, jalannya keren, yaitu padang gurun. Padang gurun. Itu siang panasnya minta ampun. Malam dinginnya juga minta ampun. Tetapi pada ayat pokok tadi, Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Bulan pun tidak akan menyakiti. Karena apa? Yang mengambil peran sesudah Paskah adalah Pentakosta Roh Kudus. Mereka keluar dari Mesir, tiang awan sudah siap menjemput orang yang bebas dan mulai pimpin mereka keluar dari Mesir dan berjalan menuju Kanaan. Lumayan 40 tahun. Ayat sebelum tadi di Mazmur pasal 5, tidak pernah terlelap penjagamu. Itu Roh Kudus. Kalau siang panas, tapi dia bisa bikin matahari itu tidak akan membuat umatnya itu menderita. Roh Kudus dalam bentuk tiang awan, dia menaungi orang-orang percaya supaya terlindung dari sengatan sinar matahari waktu siang. Kalau malam, sekalipun tidak ada bulan yang bersinar, gelap, tiang awan, lambang Roh Kudus, dia berubah menjadi tiang api yang menerangi perjalanan mereka. Malam dingin, dia berubah menjadi pemanas. Sehingga Alkitab katakan mereka itu dapat berjalan siang dan malam. Saya bisa katakan semua orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus, lalu mereka keluar dan mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam versi bahasa Keluaran, dengan tidak beralih, tiang awan itu beserta mereka, sehingga mereka dapat berjalan baik siang dan malam. Kalau saya pakai bahasa sekarang, orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus dan hidup mereka sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada masalah yang membuat mereka tidak membuat langkah maju dalam kerohanian mereka. Semua orang Kristen sanggup melangkah maju. Ada kemajuan di dalam kerohanian mereka. Karena apa? Ada Sang Penolong, Roh Kudus yang menyertai mereka dan memampukan mereka untuk tetap melangkah maju. Maka Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita terima Yesus sampai sekarang, sudahkah ada kemajuan, pertumbuhan, perkembangan rohani kita? Nah, kita bisa lihat pribadi masing-masing. Yang jelas, orang yang akan mendapat pertolongan dari Roh Kudus sebelum Yesus pergi, dia pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 16.
jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi bahasa Keluaran, Roh Kudus yang awan menyertai mereka selama-lamanya. Siapakah orang yang layak dan patut mendapat pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus? Kembali ke ayat 15. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintah. Bukan cuma perintah yang gampang-gampang ya. Melakukan perintah Tuhan tidak gampang. Tidak gampang. Yang berat contoh. Kalau kita maunya mata ganti mata. Kalau dia tonjok kita, kita balas. Tapi firman Tuhan katakan orang tampar pipi kiri, kasih pipi. Amin. Amin. Ada yang kuat nggak kalau ditampar, pak, tambah lagi sebelah kanan. Oh, tampar sini, ini yang balas. Doakanlah musuh-musuhmu. Itu perintah firman Tuhan. Kita disuruh berdoa untuk orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita. Dan bukan hanya berdoa sebatas doa berkat untuk mereka. Aduh, berat minta ampun ya. Berat. Kalau toh kita berdoa untuk musuh kita gampang. Tuhan, biar dia cepat mati. Itu gampang ya. Ulang-ulang setiap malam, Tuhan, biar dia mati supaya saya senang. Dia hidup saya susah. Kalau dia sudah mati, ayo kita bikin ibadah syukur. Amin. Tuhan tidak ngajar gitu. Tuhan akan buat engkau tidak susah dengan cara Tuhan ajar. Doakanlah musuh-musuhmu. Doakan berkat bagi dia. Kalau Anda mampu berdoa untuk musuh dan doa berkat, Tuhan ubah musuh itu menjadi orang yang sangat menyayangi engkau. Tuhan sanggup mengubah musuh menjadi kawan. Persoalan, mampu enggak kita lakukan? Tidak mampu jelas, tapi Yesus sudah janji, aku akan minta penolong untuk engkau supaya engkau mampu melakukan firman Tuhan. Jadi saudara bertanya, kenapa sih kok Roh Kudus sampai sekarang belum ada dengan saya? Ya ayat ini nih kuncinya. Engkau harus mengasihi Yesus dan tanda engkau mengasihi Yesus, firman engkau lakukan. Nah, orang yang mau melakukan firman, maka Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai engkau dan memampukan engkau. Maka pasal 16 ayat 7 Injil Yohanes. Sekiranya 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Terjemahan asli, jika aku pulang. Sebab tadi dia sudah datang ke dalam bumi mengerjakan keselamatan di kayu salib. Di salib dia berkata sudah selesai tugasnya, maka sekarang dia akan pulang waktu kenaikan. Sebab jikalau aku tidak pulang, penghibur itu tidak akan datang. Setelah kenaikan, 10 hari kemudian penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang kita melihat lebih jauh, siapakah penolong itu? Dalam bahasa aslinya Yunani, penolong itu disebut parakletos.
Parakletos itu artinya pribadi yang diutus untuk ada di samping kita dan sertai kita dan menolong kita. Nah, itu Roh Kudus yang disebut Parakletos, penolong yang diutus oleh Allah Bapa untuk ada di samping kita dan menyertai kita. Dan kita lihat lebih jauh, siapa dia sesungguhnya? Di dalam kenyataan, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah, Trinitas itu. Kedua, Roh Kudus kalau kita baca Alkitab, dia disebut sebagai Roh Tuhan. Kata lain dari Roh Kudus disebut Roh Tuhan. Dan Roh Kudus itu dikenal sebagai kekuatan Allah dan kuasa Allah. Itu dahsyat sebenarnya Roh Kudus ya. Dahsyat. Dia adalah Roh Allah dan kekuatan kuasa Allah. Sebagai contoh jelas, Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 20. Ia datang ke Nazaret, Yesus, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Siapakah dia Roh Tuhan? Adalah Roh Kudus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia telah mengurapi aku. Kapan Roh Kudus turun dan mengurapi Yesus? Yaitu peristiwa sesudah Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Maka turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di dalam pribadi Yesus. Dan sesudah Roh Kudus itu turun, maka nama Yesus bertambah. Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, Mesias. Maka sesudah Yesus dibaptis, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia menjadi pribadi yang diurapi. Untuk apa? Masuk ke dalam pelayanan. Yesus sebagai anak Allah, tapi dia juga manusia. Dia perlu kekuatan kuasa Allah dalam pelayanannya, yaitu Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terus kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Satu ayat lagi. Kemudian lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus untuk melayani, dia butuh Roh Kudus. Amin. Ia, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku, supaya aku bisa membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan kuasa Allah. Semua hamba Tuhan yang melayani, termasuk raja-raja versi PL, mereka semua diurapi supaya dalam kepemimpinan mereka, mereka memiliki otoritas dari Allah. Maka hamba-hamba Tuhan versi PB, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sebelum kamu diperlengkapi dengan otoritas yang daripada Allah. Dan hamba Tuhan yang sudah diurapi, ada Roh Kudus, saya bisa katakan dia punya kuasa. Saya bersyukur kalau pernah ada satu
ya disebut seorang apa ya, yang tukang-tukang santet itu apa sih? Dukun-dukun. Waduh, ada dukun bisa datang. Om, saya mau bertobat om. Serahkan peganganmu, serahkan. Om, pegangan apa? Ya, yang punya pada kau. Saya nggak punya pegangan om. Lalu yang ada pada saya banyak setan, 300-an setan. Dari setan Jawa Timur, setan laut, setan gunung, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, Nyi Roro Kidul semua ada. Tapi waktu dia datang kepada saya, tidak ada satu setan yang bisa lawan saya. Semua saya usir pergi. Ada satu setan. Keluar. Boleh nggak saya ke pohon yang di depan gereja? Itu bukan tempatmu. Nanti kalau dia ke pohon di depan gereja, anak-anak sekolah minggu datang dia nangis anak-anak sekolah minggu. Pulang ke tempatmu, pulang. Terakhir, masih ada siapa lagi? Nyi Roro Kidul. Kau Nyi Roro Kidul, kamu keluar. Marah dia tuh Nyi Roro Kidul. Bukan Nyi Roro Kidul, Ratu Nyi Roro Kidul. Keren, minta dihormati. Wah ilah, mau ratu ke apa? Kau Ratu Nyi Roro Kidul. Saya katakan kau keluar, pergi. Ya pergi juga dia. Kalau kita hamba Tuhan melayani dengan Roh Kudus, kuasa kekuatan Allah, mau setan macam apapun juga, kita suruh pergi, dia kenapa? Pergi. Maka Roh Kudus itu waktu datang, keren. Yesus datang dalam bentuk seorang bayi di kandang Bethlehem. Tapi waktu Roh Kudus datang, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 bisa dimunculkan. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit, kata langit bahasa Yunani auranos, artinya turunlah dari surga suatu bunyi seperti tiupan angin keras, terjemahan lain angin taufan, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh Kudus waktu datang, dia datang dengan, di sini katakan, seperti tiupan angin keras, angin taufan. Kita bisa tahu kalau ini ada taufan, Anda di jendela akan bunyi. Nah itulah kedatangannya. Angin tidak kelihatan, tapi kekuatan menghancurkan itu dahsyat. Roh Kudus waktu datang dengan aslinya, dahsyatnya. Waktu dia memenuhi hamba-hamba Tuhan, khususnya Rasul Petrus, turun satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu kalau Roh Kudus itu sudah datang, sudah turun. Maka selanjutnya, sekarang kalau dia sudah ada sampai hari ini, untuk kita banyak ya kalau saya harus uraskan pekerjaan Roh Kudus. Tapi satu yang ingin kita alami, kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa bagi manusia secara umum, maka manusia itu telah hilang kemuliaan Allah. Beda dengan pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dengan Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan waktu Yesus bangkit itulah dikatakan maut sudah dikalahkan. Amin. Kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kematian. Maka orang yang sudah percaya kepada Yesus
semua yang mati-mati termasuk usaha yang mati-mati pun dikasih hidup. Sebab Yesus katakan kepada Maria dan Marta sebelum dia mati, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati akan hidup. Artinya kalau kita bikin dosa, usaha kita sudah mati. Udah habis. Rumah tangga kita sudah hubungan mati. Gak usah takut. Waktu kita ketemu Yesus, kita percaya Yesus. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Usahamu yang mati, aku sanggup hidupkan kembali. Hubungan suami istri yang mati, aku sanggup pulihkan kembali. Itu tugas Yesus. Dan itu sudah selesai. Sekarang tugas Roh Kudus kembali kepada pasal 3 ayat 23. Pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini mungkin ada 2 poin, tapi mungkin waktu tidak memungkinkan. Saya pakai poin ini dulu kalau bisa. Hilang kemuliaan Allah. Kita belajar yang disebut kemuliaan Allah itu apa sih? Kita bisa nyanyi gampang ya. Berhadapan-hadapan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh keren. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikut apa? Kulihat apa? Padahal orang lagi sakit gigi bengkak. Kulihat di wajahmu kemuliaan. Apa iya? Nah, kita belajar yang disebut kemuliaan Allah itu apa. Sinonim dari kemuliaan, kata kemuliaan itu artinya hormat. Orang yang ada punya kemuliaan itu pasti dihormati. Maka ada 2 kata yang dipakai dalam kemuliaan. 1, kata Ibrani. Kata kemuliaan itu dipakai kata kabot atau kafot. Kabot atau kafot. Yang definisinya, saudara bisa perhatikan kemuliaan dalam kata Ibrani kabot atau kafot itu. Yaitu 1, nilai-nilai kehidupan. 2, bobot dalam kehidupan. 3, reputasi-reputasi yang baik dalam kehidupan. Kuasa kecemerlangan dalam kehidupan itu hilang. Sekali lagi, kemuliaan dalam kata Ibrani, kabot, kafot, itu artinya nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka hilang itu nilai-nilai kehidupan. Kita hidup tanpa nilai, tanpa ada apa-apanya. Berarti dikatakan juga hidup tanpa bobot. Dan seterusnya. Sedangkan dalam kata Yunani, kata kemuliaan itu dipakai kata doxa. Doxa yang definisinya artinya kekayaan rohani atau disebut kebajikan. Kata kebajikan itu artinya segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Maka Tuhan ingin kita orang percaya itu kaya dalam kebajikan. Kaya dalam perbuatan yang baik. Nah ini harus ada. Kalau secara ekonomi sesuai kepercayaan Tuhan. Ada ekonomi tinggi, ada ekonomi rendah. Itu kepercayaan Tuhan. Beda. Tapi kekayaan rohani itu harus sama. Semua orang percaya, semua orang Kristen kaya dalam kebajikan itu harus sama. Yang di bawah harus kaya dalam kebaikan. Yang di atas pun harus kaya dalam kebaikan. Nah itu yang disebut kemuliaan dalam arti kata doxa. Nah sekarang semua yang hilang itu akan dikembalikan lewat pekerjaan Roh Kudus.
kata dikembalikan atau dipulihkan kembali dipakai kata Yunani apokatisme. Yang disebut sekali lagi dipakai kata apokatisme. Yang artinya mengembalikan pada keadaan semula. Contoh, saya berat badan 50 kilo. Saya sakit 10 hari, turunlah 10 kilo. Tadi 50 kilo, turun 10 kilo sakit. Sesudah itu saya sembuh. Saya sakit, saya sembuh. Sudah pulih belum? Seperti semula? Baru kesehatannya yang pulih. Berat badan belum. Tunggu sampai 10 kilo kembali. Nah, itu yang disebut apokatisme. Artinya dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan semula. Maka orang yang percaya Yesus, sesudah Yesus mengerjakan tugasnya untuk menyelamatkan kita, maka Roh Kudus melanjutkan. Puji Tuhan, Tuhan itu kerja sempurna. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Bisa Matius 5 ayat 48. Ya. Nah, tidak salah ini baca sama-sama lah. Gampang sih. 2, 3. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapa kita di surga adalah bisa sempurna? Wow, tunggu dulu ya. Tanya, bisa sempurna enggak? Oh, susah. Kenapa? Masih ada daging. Masih ada? Ya sudah, kalau tanya begitu, udah kalau kalian baca Alkitab, seandainya ayat ini kalian katakan tidak bisa, maka saya sarankan tutuplah pakai tip X. Setiap kali baca Alkitab, tidak bisa, tutuplah pakai tip. Dan berkata, Tuhan aneh, suruh yang tidak bisa. Tidak demikian. Yang Tuhan suruh pasti bisa. Cuma kita yang ogah. Dia sudah kasih Roh Kudus. Maka kata sempurna di sini bukan kata dalam perfect yang umum ya. Kata sempurna di sini artinya seperti Filipi pasal 1 pasal 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Coba. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulaikan pekerjaan yang baik di antara kamu akan menerusnya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Maka Allah disebut sempurna, Alfa O, artinya bukan yang awal. Allah tidak ada awalnya. Allah itu kekal. Yang awal di sini artinya kalau Allah itu mulai mengawali suatu pekerjaan yang baik seperti Filipi, dia tidak keteteran lalu berhenti di tengah jalan. Allah itu sempurna. Dia mau semua yang baik yang dia kerjakan sampai pada selesai. Nah, itu Tuhan kita. Bapa kita di surga, maka dia pengen kita anak-anaknya punya karakter seperti Bapa. Sempurna dalam arti mulai dan akhiri. Jangan orang dunia, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu orang, ya jangan orang dunia. Saudara kalau sudah memulaikan, jangan takut. Engkau sanggup mengakhiri. Karena Bapa sudah kasih tolong kita untuk mampu mengakhirinya. Maka dalam konteks ini, kemuliaan yang hilang akan dipulihkan lewat pekerjaan Roh Kudus. Caranya tadi dipulihkan dengan cara memperbaharui atau mengadakan pembaharuan. Anakainosis, yang maksudnya proses pembaharuan, proses memperbaiki supaya jadi baru kembali. Berikut definisi dari pembaharuan. Anakainosis itu menggantikan dengan yang baru
atau yang digantikan yang baru contoh karakter. Waktu saya ikut Mubes di Beji, tema Mubes itu perubahan karakter. Pembicara wali kota Malang. Waktu dia dikasih tema perubahan karakter, dia stres. Dan dia berkata, karakter tidak bisa dirubahkan. Oke, katamu. Tapi di dalam Tuhan, mau karakter kayak apapun, Tuhan sanggup ubahkan lewat jamahan Roh Kudus. Amin. Engkau punya karakter apa sih? Tabiat apa? Sifat apa sih? Kalau engkau sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus, dengar firman Tuhan, mulai mempraktekkan firman Tuhan, ditambah pertolongan Allah Roh Kudus, saya percaya karakter hidup kita akan diubah. Tabiat-tabiat yang tidak baik akan diubah. Semua akan berubah. Bulan lalu saya khotbah di Cianjur tentang apa sih Bapak Revi. Sesudah itu serahkan ke Bapak Revi, diajak nyanyian. Saya nggak tahu di sini sudah nyanyi belum. Sedikit demi sedikit, tiap hari setiap sifat Yesus mengubahku. Nah, sedikit demi sedikit Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Ku tidak seperti yang dulu lagi. Amin. Tapi ada jemaat yang masih nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Waduh, ikut Tuhan dari sekolah minggu, sudah berkeluarga, beranak cucu, masih nyanyilah apa? Aku masih. Nah, orang ini tidak mendapat pertolongan kuasa Roh Kudus. Orang yang didampingi, bayangin Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Dia itu kekuatan kuasa Allah. Maka saya kalau melihat Roh Kudus yang ada di samping saya gentar. Karena dia itu semua bukan sebutan Roh Kudus. Tapi dia itu Allah. Dia itu Allah. Dia itu kekuatan kuasa Allah yang ada di samping saya untuk menolong saya. Bapak Gembala sudah ajarkan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau tolong pimpin dia ya kembali. Sini tanganmu, ku pegang sini. Enggak mau jalan sendiri. Nah ini yang susah. Padahal Roh Kudus itu ingin mengubah kita. Dengan cara dia memegang tangan dan memimpin kita. Maka kalau kita lihat dia menggantikan lewat pembaharuan. Cara berpikir diganti baru. Perubahan secara menyeluruh ke arah yang lebih baik. Khususnya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging bisa berubah menjadi Galatia 5 ayat 22 adalah buah roh. Dan kalau saya bisa katakan, kita jadi anak Tuhan yang baik, ke gereja kita cari Tuhan. Ke gereja kita rindu mendengar firman Tuhan. Sesudah mendengar firman Tuhan, rindu melakukan firman Tuhan. Maka Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan berikan kepadamu penolong yang lain. Supaya engkau akan mengalami perubahan hidup. Semua kemuliaan Allah yang hilang pada kita akan dikembalikan. Dan kita hidup dengan kemuliaan Allah, saya katakan tidak usah cari hormat. Tidak usah gila. Karena Anda berbuat baik, orang pasti kasih hormat. Anjing herder pun lagi duduk, Anda lewat, dia duduk, diangkat kaki. Anjing maka saya bisa alami ya. Kalau kita berbuat di lingkungan, di mana-mana pun juga. Kemuliaan Allah
dikembalikan kepada kita. Kita akan memiliki kembali apa yang disebut kabot atau kafot. Kita memiliki nilai-nilai kehidupan, kita memiliki bobot-bobot kehidupan, ada reputasi dalam hidup kita, ada kuasa, ada kecemerlangan di dalam hidup kita. Ada kemuliaan dalam kata doxa itu kita menjadi orang-orang yang kaya dalam kebajikan. Dan sebenarnya saya ada siap poin kedua, Roh Kudus mengubah kita dari sifat kanak-kanak menjadi dewasa. Coba 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Kata Latin secara filosofi atau filsafat, kata dewasa, Roh Kudus akan sanggup mengubah kita menjadi dewasa penuh. Dewasa penuh dalam kata Latin dipakai kata edarf, itu biasa di makanan-makanan yang dibungkus-bungkus untuk hewan. Itu edarf, artinya dewasa penuh. Berkembang sampai kepada tingkat, nah kita tinggalkan sifat kanak-kanak. Dijauhkan, biarlah dalam Tuhan, jangan kita, Yesus mau datang sebagai pengantin laki-laki. Maka gereja pengantin perempuan harus apa? Dewasa, jangan seperti kanak-kanak. Saya akhiri contoh, suatu saat seorang hamba Tuhan kedatangan tamu. Padahal tamu ini teman sekolahnya waktu sekolah Alkitab. Tapi waktu berjalan dia ada di kota, pelayanan diberkati. Temannya masih di pedalaman. Datang berkunjung. Pas datang anaknya lagi di depan. Pakai ojek. Tanya, papamu ada enggak? Papa ada enggak? Apa? Papamu ada enggak? Oh tunggu om ya. Dia lari masuk. Papa ada tamu. Siapa? Nggak tahu. Pakai apa? Ojek. Ya sudah, bilang aja papa nggak ada. Keluar. Om, papa bilang papa nggak ada. Ini apa? Berkata seperti kanak-kanak, apalagi berpikir seperti kanak-kanak. Aduh, jadi kanak-kanak repot. Tapi kalau kita jadi dewasa, tahu berpikir positif sebelum berbuat, bertindak bijaksana. Dan saya percaya Tuhan senang dengan kita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus yang berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Betapa Hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan.
adalah makhluk-makhluk pengasihan Tuhan. Karena Allah mengasihi kita, Dia sudah berikan Yesus penolong untuk selamatkan kita. Dan sesudah kita percaya Yesus diselamatkan, Dia kembali memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus itu adalah kekuatan kuasa Allah. Dia berikan semua itu kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang melangkah maju bukan pasif. Menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga dengan segala laku hidup kita, segala tampilan hidup kita, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Sudahkah engkau melihat segenap hidupmu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan atau belum? Saat ini kalau engkau berkata, Tuhan, saya ingin lewat hidup saya, namamu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkata, saya berikan kepadamu Roh Kudus menolong engkau, supaya engkau mampu melakukan keinginanmu. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa kurnia, betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin, amin. Bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Di akhir dari kami mendengar dan menerima firman-Mu, kami datang bersama kepadamu dengan syukur. Karena kami berterima kasih memiliki Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kami, bahkan sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Dalam keseharian hidup kami, Engkau sudah berikan penolong Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dia selalu bersama engkau untuk mengerjakan keselamatan dalam hidupmu. Dia berikan Roh Kudus untuk mengerjakan kesempurnaan pemulihan dalam keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Maka kami hamba-Mu mendoakan bagi seluruh umat yang hadir, berkatilah mereka dengan hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Berkatilah mereka dengan hati yang rindu untuk melakukan firman Tuhan, supaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus kepada kami. Dan hidup kami selalu didampingi oleh Roh Allah. Hidup kami didampingi oleh kuasa Allah. Kami menjadi dahsyat karena ada Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada yang melayani. Terima kasih Pak Edi buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semua kita diberkati Bapak Ibu. Amin ya. Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur ya bagi setiap kita. Kita bersyukur, kita diurapi oleh Tuhan. Makanya setiap hari kita harus terus berbuat baik karena nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Di mana kami saat ini Tuhan Yesus, sudah Tuhan Yesus dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Edi Tuhan, yang sudah menyampaikan sebagian firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah firman itu Tuhan dapat menjadi penguat dan penolong di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari hidup kami semakin disempurnakan seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Edi, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau selalu melindungi dan menyertai hamba-Mu. Biarlah terang-Mu selalu mengikuti hamba-Mu. Kemanapun dia melangkah Tuhan, banyak Tuhan Yesus. Oh, jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Abah. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi ya Abah. Engkau sanggup membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Yesus, ku mau kerja bagimu. Katakan, Yesus, ku mau kerja bagimu. Amin. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan, tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Nanti Om Edi akan memberikan doa berkat bagi kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa.
akhir dari ibadat kami kepadamu Tuhan. Semua kami umat yang hadir, kami datang kembali menghadap Engkau. Dan kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu sebagai tanda kami menghormati Engkau. Tetapi hati kami angkat tinggi dengan syukur. Karena kami bisa melihat dalam ibadat ini Engkau ada bersama kami. Dan keberadaan-Mu sudah memberkati kami. Sehingga kami yang hadir dengan iman kami yakin kami semua akan pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai dalam pribadi kami sepanjang minggu berjalan ini. Berkat Tuhan ada di dalam rumah-rumah tangga kami. Berkat Tuhan ada di tempat usaha toko dagang, tugas karier kami. Jadikan semua itu hidup dan berkembang sehingga kami bisa melihat bahwa kami yang berbuat bakti kepadamu tidak pernah Engkau biarkan kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bila saat ini sedang terbaring karena sakit. Dalam nama Yesus, tangan Yesus tabib di atas segala tabib ada di atas tubuh yang sakit dan sembuhkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang susah Engkau hiburkan. Umat yang saat ini ada dalam problem hidup, entah itu pekerjaan, rumah tangga, usaha, kami sehati berdoa, Engkau ada bersama dengan mereka. Lepaskanlah mereka, bawalah jalan keluar untuk mereka, sehingga mereka terlepas dari masalah-masalah hidup. Kami semua yang hadir sehati berdoa bagi sesama kami yang pada bulan ini berulang tahun, baik secara pribadi, demikian juga ulang tahun dalam perkawinan. Bukan hanya tahun yang Engkau tambahkan dalam hidup mereka. Lebih daripada itu berkat-berkat rohani Engkau tambahkan. Kebajikan-kebajikan hidup Engkau tambahkan kepada mereka. Kekayaan-kekayaan rohani Engkau limpahkan kepada mereka. Sehingga mereka bisa melihat bahwa sungguh Tuhan itu baik. Bukan hanya usia yang Engkau tambahkan, kasih sayang-Mu pun Engkau limpahkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau berkati ia dengan kesehatan jasmani yang baik. Engkau berkati dengan rohani yang baik. Pundak yang harus dia pikul beban-beban tanggung jawab, Engkau berkati sehingga ia mampu memikul semua tanggung jawab dengan baik. Demikian juga Bapak Revi dan keluarga Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk wakil gembala di tempat ini juga Engkau berkati, supaya semua kepercayaan yang sudah diberikan ia sanggup memikul dengan baik. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah Engkau ke tempat-Mu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai dan mengikat kita semua. Dan kita akan mengakhiri ibadat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan memberkati.